jalan-jalan sempit kota Bogor, seorang pria parubaya bernama Pak Darto menuntun sepeda tuanya yang penuh gerobak kopi keliling. Sejak 11 tahun terakhir, ia telah berkeliling gang dan trotoar, menawarkan kopi hangat kepada mereka yang pulang larut malam dari kantor maupun pedagang malam yang lelah. Lampu jalan yang remang-remang memantulkan cahaya kuning redup di aspal basah akibat hujan sore, membuat bayangan pepohonan dan ruko-ruko tua tampak seperti sosok yang bergerak perlahan. Pak Darto dikenal sebagai sosok gigih dan sabar. Ia menyingkirkan rasa takutnya terhadap gelap dan malam, karena bagi sebagian orang, malam adalah teman, tetapi bagi dirinya, malam adalah medan perjuangan. Setiap hari, ia membawa termos berisi kopi pahit dan manis, alat seduh sederhana, dan gerobak yang telah menempel dengan bekas cat pudar. Meski tubuhnya lelah, semangatnya tidak pernah surut. Di balik perjuangan itu, ada keluarga di kampung yang menunggu dengan cemas dan lapar. Malam itu, langit Bogor kelabu dan sesekali terdengar gemuruh hujan jauh di arah barat. Pak Darto berhenti sebentar di tikungan gang kecil dekat stasiun Bogor Lama. Ia memeriksa gerobaknya, memastikan semuanya siap. Lalu, ia menepikan sepeda dan menengok sekeliling. Jalanan tampak kosong, hanya ada 1 atau 2 motor yang melintas cepat, meninggalkan sirine samar di udara malam. Tiba-tiba, dari ujung gang, terdengar suara langkah yang berat. Pak Darto menegakkan tubuhnya, mencoba menahan rasa takut yang tiba-tiba muncul. Seorang pria berpakaian lusuh mendekat, meminta kopi. Pak Darto segera menyeduh 1 gelas hangat, tapi saat menatap wajah pria itu, ada sesuatu yang ganjil. Kulitnya pucat, matanya tampak kosong, dan ada luka bakar samar di pipi kirinya. Saat Pak Darto menyodorkan gelas kopi, pria itu menatapnya lama, seolah ingin mengucapkan sesuatu, namun hanya diam. Malam itu, pengalaman mistis pertama menimpa Pak Darto. Setelah pria itu pergi, Pak Darto merasa tubuhnya dingin, seolah hawa dari tubuh pria tersebut menempel pada dirinya. Saat pulang, di dekat kolong jembatan yang sering dilewati, ia menemukan korban kecelakaan yang baru saja terjadi. Seorang pria tergeletak tak bernyawa. Polisi yang datang menanyainya dengan curiga, mempertanyakan kesaksiannya. Pak Darto mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya terdengar tak masuk akal. Ia hanya menunduk, meminum kopi sisa di termosnya, dan berdoa agar malam itu segera berlalu. Keesokan malam, Pak Darto kembali mengayuh sepeda. Kali ini rutenya melewati Kolong Kuningan Baru. Tepat pukul 1 dini hari, saat suasana sepi, seorang pelanggan misterius memanggilnya. Sosok itu tampak berbeda, berbentuk tinggi, berpakaian putih kusam, wajahnya gosong seolah terbakar, menatap dari kejauhan. Pak Darto sempat terdiam, tapi nalurinya sebagai penjual membuatnya menyuguhkan kopi. Sosok itu mengangguk pelan dan menghilang secepat angin malam. Keringat dingin mengucur di punggungnya, dan ia merasa ada sesuatu yang mengikuti dari bayang-bayang kolong. Gangguan semakin intens saat Pak Darto melewati terowongan Manggarai Mini, jalur yang terkenal dengan cerita mistisnya. Sepedanya mendadak terasa sangat berat, hampir tidak bergerak meski ia mengayuh dengan sekuat tenaga. Suara tawa perempuan terdengar samar dari dinding terowongan. Suara itu menusuk telinga, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Darto berusaha menenangkan diri, mengulang doa-doa yang ia hafalkan sejak kecil. Sesekali ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan gelap dan lampu jalan yang tampak berkelap-kelip. Begitu sampai di rumah, ketegangan belum berakhir. Anak Pak Darto menangis terus-menerus, menolak tidur. Tubuhnya gemetar, matanya menatap kosong ke arah jendela kamar. Pak Darto mengerti, ini bukan sekadar kelelahan fisik. Malam-malam yang dilalui dengan sepeda kopi telah membawa energi lain masuk ke rumahnya. Dengan hati-hati, ia menyiapkan sesajen berupa teh hangat, meletakkannya di terowongan tempat kejadian kemarin, sebagai bentuk permisi dan permohonan agar arwah yang gelisah itu pergi. Selain pengalaman mistis, Pak Darto juga harus menghadapi kerasnya realitas pekerjaan. Preman yang sering mengintai gang sempit, pelanggan yang marah ketika kopi habis, dan hujan deras yang bisa membasahi seluruh gerobaknya menjadi rutinitas yang tidak pernah berhenti. Ia tetap melanjutkan perjalanan, karena di balik jerih payah itu ada harapan, keluarga yang menunggu, anak-anak yang tertidur nyenyak dengan perut kenyang,
dan keyakinan bahwa setiap kopi yang dijual adalah doa yang mengalir bersama uap panasnya. Malam-malam Pak Darto di Bogor tidak pernah sama. Ada kesunyian yang mengundang rasa takut, ada bayangan yang menunggu di sudut gelap, ada tawa yang mengiris kesadaran. Tetapi ia tetap melanjutkan roda sepeda dan gerobaknya, menghadapi malam dengan keberanian yang mungkin hanya dimiliki oleh mereka yang telah hidup lama di antara cahaya lampu jalan dan bayangan arwah. Bab 1 ditutup dengan Pak Darto menatap kota yang gelap dari atas jembatan kecil, napasnya memburu, dan tangan yang masih menggenggam gelas kopi hangat. Ia tahu malam ini hanyalah awal dari cerita yang lebih panjang, cerita yang akan menuntunnya melewati batas antara dunia nyata dan dunia lain, dan menguji keteguhan hati seorang penjual kopi keliling. Sejak malam itu, rutinitas Pak Darto di kota Bogor tidak lagi sama. Setiap malam terasa semakin berat, bukan karena jarak atau cuaca, tetapi karena kehadiran sesuatu yang tak terlihat namun nyata. Malam yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara-suara samar, bisikan dari bayangan yang seakan menempel pada sepeda dan gerobak kopi tuanya. Pada awal minggu berikutnya, Pak Darto memilih rute yang berbeda, melewati Gang Melati, jalur sempit yang biasanya sepi setelah pukul 10 malam. Di situ, ia mulai merasakan sensasi aneh. Langkah kakinya terdengar beriringan meski ia sendirian, dan suara roda sepeda beradu dengan aspal seolah diringi oleh sesuatu yang lain. Saat menoleh, hanya ada bayangan hitam yang bergerak cepat di tepi gang, menghilang sebelum ia sempat fokus. Tubuhnya meringis, jantung berdetak kencang, tapi ia terus mengayuh, menyalakan lampu kecil di gerobaknya, berharap cahaya itu bisa mengusir ketakutan yang menempel. Gangguan semakin menjadi-jadi saat Pak Darto melewati kolong kuningan lama. Tepat pukul 1 dini hari, sosok yang menyerupai pocong dengan wajah gosong kembali muncul, berdiri di sudut kolong sambil menatapnya. Kali ini, Pak Darto tidak bisa menenangkan diri. Tangannya gemetar saat menuangkan kopi ke gelas, dan kopi itu bergetar di permukaan gelas seakan merespons kehadiran entitas itu. Sosok itu menunduk sejenak, lalu menghilang tanpa suara. Namun aura dingin yang ditinggalkannya terasa hingga ke tulang, dan malam itu Pak Darto pulang dengan rasa lelah yang berbeda, bukan lelah fisik, melainkan lelah jiwa. Keesokan harinya, saat membersihkan gerobak di rumahnya di perkampungan dekat Bogor Barat, gangguan tidak berhenti. Anak sulungnya, Alifa, yang biasanya ceria, mulai menangis tanpa sebab. Tubuhnya gemetar, matanya menatap kosong ke arah pintu rumah. Pak Darto segera memeriksa sekeliling rumah. Bau khas dupa dan tanah basah terasa menempel di udara, meski tidak ada sesajen atau benda serupa di rumah. Rasa panik menyelimuti hatinya. Ia segera menyiapkan teh hangat dan meletakkannya di ambang pintu teras, sebagai bentuk permisi kepada arwah-arwah yang mungkin masih mengikuti jejaknya. Malam itu, Pak Darto memutuskan untuk membawa seorang rekannya, Bambang, untuk menemani berjualan. Bambang adalah pemuda yang baru bekerja di warung kopi keliling, penuh semangat namun belum pernah menghadapi hal-hal supranatural. Saat memasuki terowongan Manggarai Mini, sepeda mereka mendadak terasa berat, hampir tak bisa digerakkan. Angin malam yang seharusnya membawa kesejukan kini berputar liar, membawa suara tawa perempuan yang menusuk telinga. Bambang memegang stang sepeda dengan tangan gemetar, wajahnya pucat. Tak lama kemudian, gangguan fisik mulai muncul. Roda sepeda mereka nyaris tersangkut oleh hal-hal tak terlihat, seakan ada tangan yang menahan. Bunyi ketukan di sisi terowongan terdengar, berirama namun tidak jelas sumbernya. Pak Darto mencoba menenangkan Bambang, membisikkan doa yang ia hafalkan sejak kecil. Namun, sebelum mereka keluar dari terowongan, Bambang tiba-tiba berhenti, tubuhnya lemas, dan matanya menatap kosong ke arah dinding gelap. Ia jatuh terduduk, seolah kesurupan ringan. Pak Darto segera menepikan sepeda, menepuk bahu Bambang, dan membaca doa dengan suara keras. Bambang mengerang, tubuhnya masih bergetar hebat, dan air mata mengalir tanpa henti. Suara yang terdengar seperti bisikan dari dinding terowongan memudar perlahan setelah beberapa menit, dan Bambang akhirnya bisa bernafas normal. Namun tatapan kosong itu masih tertinggal, menandai malam yang tidak akan dilupakan keduanya. Sejak malam itu, Pak Darto mulai merasakan bahwa kehadiran arwah dan energi gelap bukan hanya mengikuti dirinya, tetapi juga mempengaruhi orang lain yang dekat dengannya.
Gangguan di rumah semakin jelas. Benda berpindah sendiri, suara langkah kaki terdengar di lantai atas saat semua tidur, dan anak-anak yang biasanya mudah tertidur kini terbangun dengan teriakan. Pak Darto menyadari satu hal, perlindungan yang diberikan doa saja tidak cukup. Ia mulai membawa sesajen setiap kali pulang dari rute yang paling rawan, terutama kolong-kolong dan terowongan yang sering dilalui. Teh hangat, dupa, dan sedikit beras menjadi ritual malamnya, sebagai bentuk penghormatan sekaligus permintaan agar energi itu tidak menempel terlalu lama. Sementara itu, sosok misterius di kolong kuningan dan terowongan terulang kembali beberapa kali. Pak Darto sering melihat bayangan tinggi dengan wajah hangus menatap dari kejauhan, selalu menghilang sebelum disentuh oleh cahaya lampu. Beberapa kali, ia merasa bahwa bayangan itu tidak hanya ingin menakut-nakuti, tetapi juga memberi peringatan. Sekali, ia melihat bayangan itu berdiri di dekat seorang pengendara motor yang nyaris tertabrak di gang sempit. Bayangan itu menunduk, lalu hilang, seakan memastikan keselamatan orang itu. Kejadian-kejadian ini memuncak pada malam hujan deras ketika Pak Darto dan Bambang berjualan di daerah pinggiran. Angin bertiup kencang, dan suara tawa kuntilanak terdengar jelas dari pepohonan dekat gang sempit. Bambang, yang duduk di belakang gerobak, tiba-tiba merasakan tubuhnya lemas, matanya menatap kosong, dan tangannya menekuk sendiri. Pak Darto segera menepikan sepeda, menepuk tubuh Bambang, dan membaca doa dengan cepat. Perlahan, Bambang tersadar, namun trauma malam itu tetap tertinggal di wajahnya. Setelah kejadian itu, Pak Darto memutuskan untuk memperluas ritualnya. Setiap titik rawan, dari kolong, gang, hingga terowongan, ia meletakkan sesajen sebelum pulang. Ia juga mengajak beberapa rekan lain untuk menjaga rute tertentu, membagi pengalaman agar tidak ada yang sendirian menghadapi energi yang menempel itu. Namun bagi Pak Darto, inti dari semua ini tetap sama. Keikhlasan, doa, dan kesabaran. Tanpa itu, ia merasa malam tidak akan pernah tenang. Bab 2 ditutup dengan Pak Darto menatap kota yang basah oleh hujan dari jendela rumahnya. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak liar. Ia menyesap kopi panas, merasakan dingin yang menempel di tubuh, tapi hati dan pikirannya tetap teguh. Setiap malam adalah ujian, setiap langkah sepeda adalah pertarungan antara dunia nyata dan dunia lain. Namun ia tahu, selama ia tetap berdoa dan menjaga ritualnya, cahaya pagi akan selalu menunggu di ujung jalan. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Jalan-jalan kota Bogor tampak sepi, lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat di genangan air. Pak Darto menyiapkan gerobak kopinya dengan hati-hati, memastikan semua alat seduh dan termos kopi aman dari basah. Namun, ada rasa berbeda di udara, sesuatu yang berat, menggantung di atas gang dan terowongan yang biasa ia lalui. Malam itu, ia merasakan energi yang menempel bukan hanya dari bayangan atau arwah yang tersesat, tetapi dari sesuatu yang lebih gelap, lebih intens. Pak Darto memulai perjalanan dari gang sempit dekat perkampungan, sepeda berderak pelan di aspal basah. Sesekali, ia menoleh ke sisi jalan, melihat bayangan yang bergerak cepat di pinggir lampu. Kali ini, sosok misterius yang menyerupai pocong dengan wajah gosong muncul lagi, tapi lebih dekat, menatap dari jarak yang membuat jantungnya hampir berhenti. Tubuhnya gemetar, tapi ia tetap memegang stang sepeda, mengulang doa yang ia hafalkan sejak kecil. Sosok itu berdiri diam, menunggu, lalu tiba-tiba menghilang tanpa suara. Gangguan meningkat saat melewati terowongan Manggarai Mini. Sepedanya terasa berat luar biasa, hampir tidak bergerak meski Pak Darto mengayuh sekuat tenaga. Angin malam yang biasanya sejuk kini berputar liar, membawa suara tawa kuntilanak yang lebih jelas, lebih tajam. Tubuh Pak Darto menegang, tangan dan kaki terasa dingin hingga ke tulang. Dari bayangan, ia melihat sosok-sosok samar muncul. Bayangan panjang, tinggi, bergerak cepat di dinding terowongan. Mereka tampak menunggu, meneliti setiap gerakannya, dan aura dingin yang mereka tinggalkan membuat bulu kuduk berdiri. Di titik terowongan yang paling gelap, Bambang muncul di sampingnya, wajah pucat dan tangan gemetar. Sebelum Pak Darto sempat berbicara, tubuh Bambang mendadak lemas dan menunduk. Matanya menatap kosong ke arah bayangan di dinding, dan ia mulai mengeluarkan suara aneh,
seperti orang yang sedang kerasukan. Pak Darto segera menepikan sepeda, menepuk bahu Bambang, membaca doa dengan suara keras. Perlahan, Bambang tersadar, tapi tubuhnya masih lemah, napasnya berat, dan air mata mengalir tanpa henti. Pak Darto tahu, malam ini bukan sekadar gangguan biasa. Sesuatu yang lebih kuat dan gelap sedang menuntut perhatian mereka. Setelah keluar dari terowongan, Pak Darto memutuskan untuk melakukan ritual kecil di setiap titik rawan. Ia menempatkan sesajen berupa teh hangat dan sedikit beras di kolong, gang, dan sisi jalan yang sering dilewati arwah. Aroma dupa dan tanah basah menyebar, menciptakan lapisan pelindung yang samar. Meski demikian, rasa berat di tubuhnya tidak sepenuhnya hilang. Malam itu, ia menyadari bahwa energi gelap bukan hanya menguji fisik atau pikiran, tetapi juga kesabaran, keteguhan hati, dan keikhlasan. Kembali ke rumah, situasi tidak kalah menegangkan. Anak-anaknya, Alifa dan Aditya, tetap terbangun, menatap kosong ke arah jendela. Suara langkah kaki terdengar di lantai atas, padahal semua tidur. Sesekali, pintu rumah bergetar tanpa sebab. Pak Darto menyalakan lampu, membaca doa, dan membimbing anak-anaknya untuk menenangkan diri. Malam itu ia menyadari bahwa gangguan tidak hanya terjadi saat ia berjualan, tetapi juga menempel di rumah, di keluarganya, menuntut perlindungan ekstra. Puncak malam terjadi saat Pak Darto harus melewati kolong dekat Jembatan Merah, jalur yang selama ini dikenal paling rawan. Sepedanya semakin berat, roda nyaris tersangkut oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayangan tinggi muncul di pinggir kolong. Kali ini lebih jelas, wajahnya gosong dan tubuhnya berbalut kain putih lusuh. Sosok itu menatap Pak Darto dengan intensitas yang hampir menyiksa, seakan menuntut sesuatu. Pak Darto menunduk, meminum kopi hangat dari termos, dan membaca doa dengan sekuat tenaga. Perlahan, bayangan itu menunduk, lalu menghilang. Rasa berat di tubuhnya mulai memudar, digantikan oleh rasa lega yang perlahan masuk ke dalam jiwa. Bambang yang ikut menemani, meski trauma, mulai memahami bahwa malam bukan sekadar gelap dan hampa, tetapi dunia lain memang ada di sekitar mereka. Kesadaran ini membuatnya lebih tenang, meski tubuhnya masih gemetar. Pak Darto menepikan sepeda, mengusap wajah Bambang, dan mengingatkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap melangkah meski takut. Keesokan paginya, matahari Bogor muncul dari balik awan hujan. Jalanan basah memantulkan cahaya oranye lembut, bayangan yang menakutkan malam sebelumnya menghilang. Pak Darto duduk di depan rumah, menatap sepeda dan gerobak yang basah oleh hujan. Napasnya memburu, tubuhnya lelah, tapi hatinya tenang. Ia menatap anak-anaknya yang kini tertidur nyenyak, merasakan kehangatan keluarga yang selama ini menjadi motivasi utamanya. Semua pengalaman malam sebelumnya, ketakutan, gangguan fisik, dan kesurupan ringan yang menimpa rekan-rekannya, terasa seperti ujian yang membawanya ke pemahaman lebih dalam tentang dunia yang tak terlihat. Pak Darto menyadari satu hal, malam, bayangan, arwah, dan energi gelap bukan musuh yang harus dilawan dengan kekerasan, melainkan kekuatan yang harus dihormati. Setiap kopi yang dijual, setiap langkah sepeda, dan setiap sesajen yang diletakkan adalah bentuk komunikasi antara dunia nyata dan dunia lain. Doa dan kesabaran adalah jembatan yang memungkinkan kehidupan dan energi gelap berdampingan tanpa merusak. Hari itu, meski lelah, Pak Darto menyiapkan gerobaknya kembali. Ia tersenyum, menatap jalan yang basah dan kota yang mulai sibuk. Malam-malam di Bogor akan tetap penuh bayangan, terowongan, dan sosok misterius, tapi kini ia tahu bahwa ia memiliki alat untuk menghadapi semua itu. Keberanian, doa, kesabaran, dan keluarga yang selalu menunggu di rumah. Bab 3 ditutup dengan Pak Darto menuntun sepeda ke gang kecil, menatap lampu jalan yang memantul di genangan air, dan merasakan napas kota yang baru bangun. Malam telah berlalu, tetapi pengalaman itu meninggalkan bekas yang tidak hilang. Keteguhan hati seorang penjual kopi keliling yang menghadapi dunia nyata dan dunia lain dengan keberanian yang tulus.